Selamat malam, perkenalkan nama saya Rufus Bintoro Marung, NIM 1703030074. Kelas B semester 7, dosen Vali Dr. Randus Joseph Jelahu. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi yang dimana penyebaran virus corona di mana pasiennya yang mengalami penyakit lain tetapi divonis terkena virus corona. Saya mulai saja latar belakang masalah. Seperti telah kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern. Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit virus corona pada manusia dengan sebutan coronavirus disease. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang mulai dari gejala ringan sampai berat. Diketahui ada 2 jenis virus corona yang menyebabkan dan menimbulkan penyakit. Gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. World Health Organization (WHO) China Country of melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 31 Desember 2019. Yang berikut saya langsung saja ke rumus masalahnya. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap kasus ini, di mana pasien yang mempunyai riwayat penyakit lain diadopsi memiliki riwayat COVID? Yang kedua, kira-kira yang membuat kasus ini seakan-akan orang lain yang memiliki riwayat penyakit dan meninggal, kemudian dikatakan meninggal akibat COVID-19. 1.2 Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis terkait kapitalis monetisasi COVID, di mana tersebar isu mengatakan bahwa beberapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID, tetapi ada beberapa sumber mengatakan bahwa yang sesungguhnya pasien yang mengalami penyakit lain, mereka mengklaim terkena COVID-19. Langsung ke pembahasan diagnosis virus corona atau COVID-19. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan histologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring
atau tenggorokan. Pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus atau saluran pernapasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apabila penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan Röntgen atau X-ray. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat seperti demam tinggi dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal nafas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penelitian yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Saya langsung saja. Pada kondisi yang berat, bantuan nafas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Berikut pencegahan virus corona COVID-19. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Saya masuk saja ke analisis. 1. Mencoba untuk mengklarifikasi sebuah kasus pasien COVID-19 di Kota Ruteng yang sebenarnya bukan penderita COVID. Kasus COVID-19 semakin geger terjadi di Manggarai, khususnya di Kota Ruteng, Kecamatan Langkirembung, yang dimana kasus ini meresahkan masyarakat, dimana setiap korban semakin bertambah. 1 PDP asal Kampung Pitak, Kecamatan Langkirembung, Kabupaten Manggarai meninggal dunia pada Minggu 3 Mei 2010 lalu di RSUD Dr. Ben Boy Ruteng. Pihak RSUD Ben Boy Ruteng menetapkan almarhumah Teresia sebagai salah satu pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Dengan ditetapkan almarhumah Teresia sebagai salah satu PDP di Kabupaten Manggarai, ia kemudian dikuburkan sesuai protokol COVID-19 dan tanpa terlebih dahulu disemayamkan di rumah duka. Hadrianus Rendang, putra kedua dari almarhumah Teresia bersama keluarga, tak terima kalau almarhumah dikuburkan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Menurutnya, almarhumah Teresia meninggal bukan karena COVID-19, tapi ada penyakit bawaannya, yaitu sesak nafas. Pada hari ini, Jumat 19 Juni 2020, keluarga besar almarhumah mengklarifikasi kemanusiaan di depan kantor Bupati Manggarai. Mereka menuntut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai, dalam hal ini Bupati Deno Kamelus, agar
mengedepankan asas kemanusiaan. Ratusan masa yang hadir tetap mengikuti standar protokol kesehatan yang ada, yakni tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Masa aksi keluarga besar almarhumah mulai bereaksi dan rumah duka sambil membawa spanduk yang berisi tulisan "Kami menolak", bungkam ketika kesalahan atau keliruan ikut serta berubah menjadi kebiasaan. Ada yang salah dengan kebijakan dan itu melukai nilai kemanusiaan. Apapun yang terjadi, kami selalu mendoakan yang terbaik dan cukup satu. Teresia. Tiba di depan kantor Bupati Manggarai, mereka melancarkan aksi dengan menuntut Bupati Deno selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 agar mengedepankan asas kemanusiaan. Menurut mereka, keputusan yang diambil oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangkapan COVID-19 Kabupaten Manggarai telah menghilangkan tata cara pelayanan keagamaan serta menghilangkan tata cara adat. Marcel Nagus Ahang yang merupakan orator aksi dan juga penasihat hukum dari almarhumah mengatakan, PDP yang meninggal merupakan kelinci percobaan untuk menggolkan dana COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Ahang mengatakan Teresia meninggal bukan karena COVID-19, tetapi karena ada penyakit bawaan yaitu sesak nafas. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai sudah membuat surat protap untuk mengatur almarhumah sesuai protokol COVID-19. Ini tidak adil dan ini merupakan sebuah penipuan. Sekali lagi, ini adalah penipuan, kata Ahang. Ahang juga menilai bahwa hal tersebut merupakan sebuah konspirasi atau sebuah pola permainan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Menurut Ahang, waktu itu ada pernyataan tertulis antara pihak keluarga dengan Direktur RSUD Benboy Ruteng bahwa pasien boleh disemayamkan di rumah duka. Tetapi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai merubah pernyataan itu bahwa almarhumah Teresia tidak boleh bawa ke rumah duka. Kami juga meminta hasil swab dari almarhumah, tetapi menurut Direktur RSUD Benboy dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai bahwa itu rahasia negara. Jangan sekali-sekali mengorbankan masyarakat Manggarai. Cukup satu, Teresia saja, ucap Ahang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat menambah wawasan masyarakat Manggarai, bukan saja masyarakat Manggarai, tetapi menambah wawasan kita semua agar lebih paham serta mengikuti protokol yang ada. Terima kasih.